Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Eka Prativi dari Fakultas STEI, Sekolah Tinggi Teknik Elektroinformatika ITB, jurusan TKJMD angkatan 2013 batch 8 untuk program jenjang alih D3 dan D4. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat sebuah program pada Visual Studio 2010 menggunakan bahasa program C++. Untuk aplikasi yang akan saya buat yakni program simulasi dan transaksi SPBU. Mengapa saya mengambil tema ini? Karena kita lihat kondisi lingkungan di masyarakat, terdapat banyak sekali SPBU baik di kota maupun di desa. Namun pada kenyataannya masyarakat ataupun pelajar kurang paham bagaimana sih sistem SPBU tersebut berjalan. Nah, oleh karena itu saya akan mencoba membuat program aplikasi SPBU ini sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua, bagi masyarakat umum maupun pelajar, agar mengetahui bagaimana sebuah sistem itu berjalan. Selanjutnya, semoga para pelajar dan masyarakat dapat terstimulus untuk mengkaji dan mempelajari teknologi-teknologi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan pembelajaran, sehingga pada akhirnya melahirkan generasi-generasi yang dapat mengembangkan teknologi-teknologi yang terbarukan. Baik, untuk lebih jelasnya bagaimana program tersebut berjalan, kita coba buka aplikasi Visual Studio 2010. Ini adalah IDE Visual Studio 2010. Saya telah membuat sebuah programnya. Di sini saya membuat program berbasis console application. Oke. Mekanisme kerja dari program ini sendiri terdiri dari beberapa fungsi, yakni fungsi utama yakni fungsi main, kemudian fungsi untuk hak akses sebagai admin atau sebagai pegawai pengisi BBM, kemudian fungsi data harga BBM. Selanjutnya, yang pertama kali dieksekusi adalah fungsi hak akses. Di sini saya mencoba menjelaskan membuat sebuah fungsi dalam menggunakan bahasa program C++. Void hak akses buka kurung perawal ini adalah pendeklarasian atau pendefinisian sebuah fungsi. Sebelum kita membuat bagaimana proses programnya, kita deklarasikan dulu beberapa variabel yang dibutuhkan untuk mengakses fungsi-fungsi ini. int field adalah deklarasi variabel field dengan tipe data integer untuk mengakses menu ini. Menu pilihan 1 sebagai admin, pilihan 2 sebagai pegawai pengisian BBM. Karena dia hanya mengeksekusi program yang berbilangan bulat positif, maka saya gunakan variabel field dengan tipe data integer. Kemudian saya membuat variabel keputusan menggunakan tipe data karakter, karena di sini adalah data yang dieksekusi menggunakan karakter yes dan no. Apakah Anda ingin mengupgrade harga BBM? Jika iya, pilih fungsi yes. Jika no, input karakter no. Kemudian char password dan menggunakan index array 10 dan username 10. Ini merupakan eksekusi pilihan password. Jadi apabila user menginputkan pilihan menu 1 sebagai admin, maka dia akan dihadapkan dengan sebuah password. Nah, apabila password yang diinput benar, maka akan dilakukan proses selanjutnya, yakni mengupgrade harga BBM. Bagaimana memasukkan passwordnya? Saya menggunakan fungsi string copy username, ini yang tadi deklarasikan. Nah, passwordnya saya generate dengan nama Widya dan username-nya Widya, passwordnya oke. Ini sebagai output pilihan menu. Kemudian pilih
fill ini untuk menginput pilihan, kemudian switch fill sebagai menu percabangan untuk memilih menu yang akan dieksekusi oleh user. Jika pilihannya satu, maka akan dieksekusi seperti ini, akan tampil pilihan password, masukkan password. Jika password itu benar, maka akan dilanjutkan pengkondisian untuk mengupdate harga BBM. Masukkan keputusan, apabila iya, if keputusan iya, maka dilakukan update BBM. Nah, untuk mengupdate data harga BBM, dipanggillah sebuah fungsi data harga BBM. Fungsi data harga BBM telah saya buat di atas di sini. Fungsi ini untuk menginput harga-harga BBM terbaru jika admin ingin mengupgrade harga BBM-nya menggunakan cout dan cin. Cout harga bensin, cout harga solar. Nah, jangan lupa sebelum mengakses ini semua, kita dianjurkan untuk memberikan sebuah variabel global menggunakan tipe data double, hasil 1, hasil 2, hasil 3, dan hasil 4. Kenapa ditaruh di variabel global? Agar variabel-variabel ini dapat diakses oleh keseluruhan fungsi yang ada di dalam sebuah program ini. Lain halnya dengan fill keputusan, password ini, karena dia hanya diakses dalam variabel lokal. Oke, ini eksekusi harga BBM. Selanjutnya, jika keputusan no, maka akan menampilkan pesan terima kasih. Nah, jika passwordnya salah, maka dia akan menampilkan pesan akses ditolak. Nah, setelah semua proses ini berjalan, akan dilakukan case kedua, yakni set pilihan. Nah, set pilihan ini adalah program yang digunakan sebagai pegawai pengisian BBM untuk transaksi pembelian BBM. Jika pilihan menu yang diakses tidak ada dalam pilihan menu 1 atau 2, jika misalkan user menginput angka 3, itu kan tidak ada, maka dia akan menampilkan pesan pilihan Anda salah. Selanjutnya, set pilihan. Dalam menu set pilihan ini dibuat beberapa fungsi, yakni pertama, dia di sini menampilkan informasi harga BBM. Informasi harga BBM tersebut sebelumnya kan telah dibuat di dalam data harga BBM. Di sini kita memanggil harga bensin, memanggil harga solar, memanggil harga Pertamax dan Pertamax Plus yang telah dibuat di dalam fungsi ini tadi dan diisi di dalam fungsi hak akses oleh seorang admin. Nah, selanjutnya dilakukan pilihan menu apakah dia akan membeli bensin, solar, Pertamax atau Pertamax Plus. Masukkan pilihan urutan BBM 1 sampai dengan 4. If, nah di sini dilakukan sin pilihan. Nah, jangan lupa pilihan juga telah dideklarasikan di dalam variabel global karena dia diakses di dalam fungsi main dan di dalam fungsi set pilihan. Oke. If pilihan 1 sebagai bensin, input jumlah uang pengisian BBM. Sin uangnya, dia memasukkan berapa uang atau nilai rupiah pembelian BBM. Variabel uang juga telah dideklarasikan dalam variabel global dengan tipe data float uang. Oke. For, nah kemudian hasilnya adalah uang dibagi dengan harga bensin. Dilakukan looping sebanyak hasil yang telah dipilih hingga mencapai nilai sekian liter yang dibutuhkan. Kemudian tampilkan nilai I. Bensin yang didapat adalah hasil dengan satuan liter. Else if pilihan 2 prosesnya hampir sama dengan pilihan 1, bisa Anda lihat sintak programnya. Pilihan 3, pilihan 4 juga sama, hingga else. Jika tidak ada pilihan, maka dia akan menampilkan pesan press enter input word to restart the program. Clear screen ini agar menu tidak menumpuk. Nah, sedangkan
selanjutnya adalah fungsi main. Fungsi main adalah fungsi utama untuk menjalankan proses step by step dari sebuah program itu berjalan. Di sini saya menggunakan fungsi while untuk pengulangan dari sebuah menu. Dibuat sebuah variabel global dengan nama variabel bayar dan variabel transaksi dengan tipe data float. Yang dieksekusi pertama kali dalam sebuah program ini yakni hak akses sebagai admin ataukah sebagai pegawai pengisi BBM. Sehingga saya di sini membuat fungsi hak akses. Ini dia memanggil fungsi hak akses untuk pertama kali sebagai admin atau pegawai pengisi BBM. Oke. Selanjutnya ditampilkan sebuah informasi selamat datang di SPBU Sejahtera dengan layanan harga BBM. Di sini harga BBM, harga solar, harga pertama ditampilkan sebagaimana harga-harga yang telah diinputkan oleh user di dalam fungsi hak akses oleh admin dan fungsi data harga BBM. Oke. Selanjutnya setelah informasi ditampilkan, user akan memilih menu set pilihan. Jika pilihannya ada dari menu 1 sampai menu 4, maka dia akan mengeksekusi transaksi pembayaran. Nah, jika dia memilih pilihan 1 atau sampai dengan 4, akan dilakukan transaksi pembayaran. Untuk menampilkan nota, di sini transaksinya user menginputkan nilai bayar. Misalkan dia membeli bensin seharga 6.000, tapi dia membayarnya dengan uang 50 ribuan, pecahan 50 ribuan. Nah, itu dia gunanya, karena digunakan variabel global, variabel lokal bayar. Ini dipanggil di dalam fungsi ini, pin bayar. User menginput pembayaran BBM. Oke, selanjutnya dilakukan transaksi bayar dikurangi uang itu telah diinputkan sebelumnya di dalam ini, dalam pilihan uang. Ini dia uang yang telah diinputkan untuk transaksi pembelian. Oke, kemudian bayar dan ini tampilkan jenis BBM yang dibeli. Nah, di sini dibuat dalam variabel global beberapa jenis BBM dengan indeks arah 4x20. BBM. Tampilkan uang, tampilkan bayar, masukkan data transaksi dalam nota. Dan ini untuk mereset program return. Perlu diketahui di sini terdapat return 0 dan return 1. Di sini berfungsi untuk melakukan pengulangan. Jika pilihan yang ada, dia akan mengulang kembali, dan jika kondisinya default atau tidak ada, maka dia akan terjadi perulangan. Oke, cukup sekian penjelasan dari program ini. Satu lagi ada tertinggal. Jangan lupa sebelum membuat sebuah program, kita menggunakan header-header di dalam program C++. IOStream ini sebagai library input dan output, string.h sebagai library untuk menggunakan fungsi-fungsi string seperti karakter. Kemudian using namespace std digunakan untuk mendukung sintak-sintak sin, cout, dan inline. Oke, cukup. Selanjutnya kita debug programnya. Will atau Ctrl F5, tekan F5, kita tunggu. Yes, kita tampilkan yes.
Oke, selanjutnya inilah running program setelah ditekan Ctrl F5 dalam Visual Studio 2010. Ini menu hak akses pengguna program Nasabah Sejahtera. Pertama yang dieksekusi adalah menu hak akses. Jika saya memilih menu 1, dia akan menampilkan password. Passwordnya kan telah dibuat ya dengan username. Oke. Apakah Anda ingin mengupgrade harga BBM? Jika pilih menu ya, maka ditampilkan input data upgrade harga BBM. Input data upgrade BBM ini kan sesuai dengan fungsi data harga BBM dalam kode program. Bensin 7.000 misalkan, solar 8.000, pertama 10.500, pertama plus 11.500. Oke. Selanjutnya dieksekusi pengisian harga BBM. Apakah jenis BBM yang akan Anda pilih? Masukkan misalkan pilihan BBM yang akan dibeli bensin. Saya beli 8.000. Oke, dilakukan proses pengisian menggunakan looping BBM. Dapatkan 1 liter, 14,86 liter. Saya membayar menggunakan uang 10.000. Nah, ditampilkan nota transaksi pembelian bensin 8.000, cashnya 10.000, sisa kembali 2.000. Start program, tekan enter dalam keyboard. Oke, saya memilih menu pegawai. Oke, nah datanya kan telah dimasukkan oleh admin, sehingga harganya pun telah masuk dalam sini. Pengen merubah lagi, maka kita akan balik ke menu admin. Saya coba menu 2, saya isi bensin 3.000 rupiah. Input, sorry, 0,375 liter. Sampai pembayaran 5.000 misalkan. Oke, nah sisa kembali ini kan 2.000. Terima kasih. Apa yang terjadi jika saya kembali ke menu admin? Username salah. Nah, oke. Tidak ada transaksi apapun. Jika username dan password salah, maka tidak dilakukan upgrading data ataupun apa, tapi dia langsung ke fungsi layanan pengisian BBM. Misalkan coba lagi ya. Tampil. Nah, selanjutnya apa yang terjadi jika saya memilih passwordnya benar, ini oke. Nah, namun saya tidak ingin mengupdate harga BBM, maka pilih menu. Akan kembali ke menu utama, yakni pilihan pengisian jenis BBM. Apa yang terjadi jika saya coba mengupgrade harga BBM kembali? Ini kita upgrade harganya menjadi 11.000. Ini jika terjadi kemungkinan kenaikan harga BBM, maka seorang PBU harus dapat mengupgrade datanya.
telah terupdate otomatis. Oke, cukup sekian penjelasan programnya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.